Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Setiap hari ada hal rutin yang sering kita lakukan kan. Tapi kalian sadar nggak? Ternyata kebiasaan yang kalian lakukan itu bisa aja salah loh. Berikut ini ada beberapa hal yang selama ini ternyata kita salah melakukannya. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Kalau habis pakai toilet, pasti yang kita lakukan langsung menyiramnya atau menekan tombol flush dalam keadaan terbuka ya guys. Nah, ternyata hal itu nggak bener. Jadi yang harus kita lakukan sebelum menyiram toilet adalah menutupnya dulu dengan penutupnya. Pasalnya, jika ditutup akan muncul fenomena yang dikenal dengan toilet loom. Ketika akan menyiram toilet, air yang berputar dengan kecepatan tinggi di dalam cekungan toilet akan menyemburkan aerosol kotoran ke udara guys. Menurut studi yang diterbitkan di Jurnal Applied Microbiology menyebutkan bahwa apapun yang kalian masukkan ke dalam toilet bisa tertinggal di sana dalam waktu lama, bahkan setelah kita menekan flush. Kalau toilet sudah terinfeksi bakteri dan virus, akan timbul mikroba yang menyebar hingga ke lantai, wastafel, bahkan sikat gigi kalian. Ngeri banget kan? Nah, makanya mulai sekarang kalau mau nyiram tutup toiletnya dulu. Udah gitu sebaiknya kita menempatkan barang-barang yang berhubungan dengan mulut seperti sikat gigi di tempat khusus untuk menghindari bakteri yang menempel. Selama ini kita sering kali melihat aturan saat menaiki eskalator. Biasanya aturan itu tertulis kalau mau diem berdirinya di kiri, sementara di sebelah kanan buat orang yang mau jalan cepat. Nah, tapi tahu nggak sih ternyata cara itu juga salah guys. Dilansir dari The Guardian, justru peraturan sisi kiri buat diem, kanan buat jalan cepat ternyata justru bikin antrian naik eskalator jadi makin parah. Tapi ketika sisi kanan dan kiri eskalator digunain buat naik lalu diem semua, malah bisa mereduksi antrian untuk orang selanjutnya. Penelitian ini dilakukan di stasiun Holborn, London, dan ternyata ketika dicoba cara naik eskalator lalu diam dan menunggu si eskalator dengan otomatis membawa kita naik atau turun tanpa berjalan cepat di atasnya, ini bisa meningkatkan kecepatan orang selanjutnya buat naik ke eskalator tersebut, yaitu 31 orang atau meningkat 28% per menit. Wah, berarti selama ini jalan di eskalator justru malah bikin tambah lama ya, karena antriannya jadi panjang. Ya udahlah, makanya sabar aja, nggak usah cepet-cepet lah, kecuali kalau kebelet buang air. Selama ini kita rela memotong banyak daging buah nanas demi menghilangkan mata nanasnya. Padahal ternyata ada cara yang mudah dan praktis loh guys buat ngupas nanas. Kayak yang sempat viral di media sosial ini guys. Di video dalam akun Twitter, Louis McCluskey menampilkan tentang cara baru memakan buah nanas yang tengah menjadi perhatian. Video ini menunjukkan langkah awal mengkonsumsi buah nanas dengan cara memotong bagian atasnya. Pas bagian mahkotanya hilang, baru kalian bisa dengan mudah menarik setiap tonjolan dari kulit nanas lengkap dengan daging buahnya. Kelihatannya sih emang gampang ya. Seperti yang dilansir dari metro.co.uk, ada netizen yang berhasil, tapi banyak juga yang gagal dan kesulitan mengupas nanas dengan cara seperti itu. Kalau kalian gimana guys? Udah nyoba ngupas nanas pakai cara ini belum? Siapa nih yang suka masukin makanan sama plastik-plastiknya ke dalam kulkas? Kalian tahu nggak? Ternyata menyimpan makanan dalam plastik bisa menimbulkan bahaya kesehatan. Dikutip dari anditv.com, menyimpan sayuran atau buah-buahan di kantong plastik yang tertutup kencang bisa menyangkal ruang pernapasan. Selain itu, plastik dibuat secara sintetis dengan kombinasi bahan kimia. Nah, bahan kimia ini bisa dilepaskan ke dalam makanan dan menempel di makanan tersebut. Udah gitu, kantong penyimpanan makanan bisa sedikit terbuka, jadi memiliki peluang untuk menciptakan penyebaran dan pertumbuhan bakteri. Nah, makanya guys, sebaiknya simpan buah-buahan di kantong kertas atau kardus aja sebelum dimasukkan ke kulkas. Dengan cara ini buah-buahan bisa bertahan lebih lama. Siapa nih yang suka sikat gigi sehabis makan? Mungkin maksudnya biar nggak ada sisa makanan yang nempel dan ngerusak gigi ya guys. Tapi rupanya cara ini tidak dianjurkan loh guys.
Sisa-sisa makanan yang dibiarkan terlalu lama bisa merusak gigi, akan tetapi langsung menggosok gigi setelah makan ternyata berbahaya dan bisa merusak gigi. Dikutip dari Daily Mail, menurut Dr. Howard Gamble, pemimpin The Academy of General Dentistry menyatakan menyikat gigi sehabis makan malah akan menyebabkan zat asam semakin masuk ke dalam dentin dan mengeroposkan gigi lebih cepat dari waktu alaminya. Nah, makanya disarankan kita untuk menunggu paling nggak 30 menit setelah makan. Sepanjang waktu ini, gigi akan membentuk perlindungan alaminya sehingga zat asam yang memasuki dentin tidak akan terpengaruh oleh kegiatan menyikat gigi. Selama ini yang kita tahu, cotton bud alat yang aman untuk membersihkan kotoran di dalam telinga ya. Namun ternyata kebiasaan ini justru menimbulkan bahaya. Waduh, kok bisa? Ngarang nih kali ya. Meski cepat dan praktis, namun dikutip dari CNN, memakai cotton bud bisa menimbulkan bahaya. Kotoran telinga memang akan keluar bersama cotton bud, tapi di saat yang bersamaan juga akan mendorong sisa kotoran lainnya yang tidak terangkut di kapas cotton bud, sehingga ada kotoran yang semakin masuk jauh ke dalam telinga. Hal itu bisa menyebabkan penumpukan kotoran di dalam telinga, bahkan bisa menimbulkan rasa sakit dan kesulitan pendengaran. Nggak hanya itu, jika cotton bud juga sampai bergesekan dengan gendang telinga, bisa berpotensi merobek gendang telinga dan bisa menyebabkan gangguan pendengaran sementara atau parahnya permanen. Kalau cotton bud nggak boleh, terus pakai apa ya? Ya, Mimin saranin sih kalian bisa pakai cairan pembersih telinga yang dijual di apotek, atau juga bisa ngelakuin terapi ear candle alias terapi pembersih telinga. Mimin yakin mungkin hampir kebanyakan cowok hobi banget naruh dompet di saku belakang celana. Maksudnya sih mungkin biar ringkes gitu ya. Kalau butuh tinggal ambil di saku celana. Ternyata kebiasaan itu dilarang loh untuk dilakukan. Loh, kenapa ya? Karena ketika kalian menyimpan dompet di saku belakang celana, otomatis kalian juga bakal sering menduduki dompet tersebut. Nah, menurut informasi yang Mimin kutip dari Klik Dokter, saat kalian menduduki dompet di kantong belakang, dompet dan pinggul dapat menjepit saraf yang bernama ischiadicus. Saraf ini merupakan saraf besar yang terletak di bagian belakang tubuh. Jepitan ini bisa menimbulkan rasa nyeri yang biasanya timbul dari pinggul, tetapi bisa juga merambat ke bawah hingga kaki. Nyeri tersebut biasanya digambarkan sebagai nyeri yang tajam, atau juga seperti sensasi terbakar atau tersengat listrik. Selain nyeri, gejala-gejala lainnya yang dapat muncul adalah kebas atau mati rasa, kesemutan, dan rasa ditusuk-tusuk yang merambat hingga kaki. Dapat juga timbul gejala kelemahan pada kaki. Duh, serem kan? Makanya mending taruh dompet di atas meja deh. Aman. Lagi pula kalau naruh di belakang gak takut dicopet apa ya? Oke guys, itu tadi beberapa hal yang selama ini ternyata kita salah melakukannya. Wah, nggak nyangka ya, hal-hal yang kita kira benar malah ternyata banyak yang salah. Tapi nggak apa-apa lah, sekarang kan udah tahu yang benar kayak gimana.